Penonaktifan jutaan peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan oleh Kementerian Sosial memicu polemik luas di tengah masyarakat. Kebijakan yang diklaim sebagai pemutakhiran data itu dinilai dilakukan secara mendadak dan berdampak langsung pada akses layanan kesehatan warga kurang mampu. Terbaru, DPR memutuskan iuran BPJS Kesehatan peserta PBI tetap dibayar pemerintah selama 3 bulan ke depan. Untuk melihat persoalan ini dari sisi perlindungan hak peserta JKN dan tata kelola kebijakan, kami akan mengulasnya bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Terima kasih Pak Timbul sudah bergabung bersama Jopos TV. Terima kasih Mbak. Ya, Pak Timbul, bagaimana BPJS Watch melihat kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang dilakukan Kemensos? Apakah langkah ini tepat dari sisi perlindungan hak warga? Ya, jadi kalau mengacu pada aspek yuridisnya, memang PP Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Junto PP 76 Tahun 2015 memang memberikan kewenangan kepada Kementerian Sosial untuk melakukan perubahan data supaya peserta PBI itu benar-benar orang miskin dan tidak mampu. Nah, kan bisa aja sekarang miskin, besok kerja, pemberi kerjanya ada dan dia dapat upah, dia keluar dari status miskin. Nah, jadi diupdate terus. Nah, memang tentunya penonaktifan yang 11 juta itu bukan baru sekarang ini aja. 2025 bulan Juli itu ada 7,3 juta. Sebelumnya ada juga 5 juta dan sebagainya. Nah, yang menjadi concern kita kan selama ini betul ada kewenangan itu, tapi Pak Mensos kami terus dorong di mensos-mensos sebelumnya juga, kalau mau menonaktifkan harus dilakukan dengan pendataan yang lebih objektif, yang memang setelah itu diberitahu kepada pesertanya. Pak, kalau Bapak sekarang sudah mampu mengacu pada ketentuan PP 101 pasal 14 17 Undang-Undang SJSN, Bapak nggak kriteria miskin lagi dan tidak mampu, maka harus keluar. Nah, di situ kan nanti ada hak jawab. Pak, kan saya masih miskin. Apa kriteria saya di desil 6-kan, di desil 7-kan sehingga tidak dapat PBI. Nah, ini yang memang tidak dilakukan sehingga pada saat 1 Februari tiba-tiba secara dadak mendadak orang mau cuci darah, orang mau menggunakan JKN untuk pengobatan kemo dan sebagainya, nonaktif. Kalau nonaktif itu memang ceritanya nggak bisa dilayani di rumah sakit. Sehingga rumus tidak aktif itu ya harus mengaktifkan lagi. Nah, proses mengaktifkan itu kan juga bukan hal yang mudah, reaktivasi. Sehingga ini membuat kegaduhan dan sampai ada yang korban dan sebagainya. Nah, ini kan bukan saja masalah di PBI JKN, yaitu iuran masyarakat miskin tidak mampu yang dibayar APBN. Itu pun terjadi di pemerintahan daerah. Di Kabupaten Pali itu 1 Januari 2026, ada penurunan jumlah peserta rakyat miskin yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemda. Waktu itu sekitar 40.000 di demo dan akhirnya didaftarkan dan dibayarkan iurannya lagi oleh pemerintah daerah. Ada di beberapa daerah di Jawa Tengah dan tentunya ini yang menjadi hal penting kalau misalnya memang akan ada pembaharuan perubahan data, dikasih tahu hak atas informasi itu kan menjadi haknya si peserta. Supaya dia tahu bahwa dia misalnya dikasih jeda ya, kita dorong 1 bulan. Bulan depan mau dinonaktifkan. Nah, dia bisa bagi masyarakat miskin, oh saya punya hak jawab bahwa saya masih miskin. Atau misalnya orang ini memang sudah mampu. Nah, ketika dia bilang oke, saya mampu, maka saya akan beralih menjadi peserta mandiri yang bayar 150.000 untuk kelas 1, 100.000 kelas 2 atau 35.000 kelas 3. Misalnya dipilih kelas 3. Nah, selama dia dalam proses PBI yang mau dinonaktifkan, dia bisa berpindah ke pesertaannya tidak discontinue. Pesertanya berlanjut. Jadi tidak ada 1 detik pun yang akhirnya dia nonaktif. Nah, persoalan kan kalau nonaktif dia tidak dapat layanan. Jadi kita selalu ya setiap perubahan ini selalu memohon kepada Pak Mensos agar pendataannya juga lengkap langsung ke rumah tangga, jangan ditanya RT, jangan ditanya keluar tokoh masyarakat, yang miskin siapa aja si ABCD. Nah, ini kan juga belajar dari
fakta DTKS. Jadi pendataannya kan dulu di DTKS, di Resosek atau di P3KE ya, kemiskinan ekstrim. Sekarang sudah dialihkan menjadi DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, mengacu pada Inpres 4 tahun 2025. Nah, Mensos kemarin kan bilang ada 54 juta masyarakat miskin yang tidak bisa menjadi peserta karena keterbatasan APBN, sementara ada 15 masyarakat mampu yang ada di PBI itu. Nah, betul memang akan dikeluarkan, akan dimasukkan yang tidak mampu. Nah, tapi kan juga harus dilakukan proses pendataan. Betul nggak memang yang 15 juta ini benar-benar sudah mampu? Apakah memang mereka kelompok yang di desil 6, 7, 8, dan sampai 10? Nah, tinggal kan nanti dijelaskan oleh si pemerintah Kemensos bahwa Bapak desil 6 kenapa? Desil 7 kenapa? Kriteria PBI itu adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Kalau kita baca PP 101 2012 itu ada definisi orang miskin itu apa? Orang yang tidak punya pekerjaan atau orang yang punya pekerjaan tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layaknya. Nah, orang tidak mampu apa? Orang yang memang punya pencaharian, ada upah, ada gaji, ada pendapatan, tapi dia bisa memenuhi kebutuhan layak, tapi tidak bisa membayarkan iuran secara baik. Nah, ini ada kriteria-kriterianya yang memang nanti dikoordinasikan dengan BPS untuk melakukan pendataan. BPS akan memberikan data, nanti diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial akan berkoordinasi dengan Kemenkes dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan data terpadu itu. Nah, data terpadu itu nanti yang akan menjadi rujukan PBI-nya siapa-siapa saja. Nah, jadi kalau kemarin kita dengar di DPR, ada Kemenkeu, ada Menkes, ada Mensos, itu kan ngomongannya nggak sama. Ada saling ini ya. Sebenarnya kalau baca pasal 4 PP 101, sebelum menetapkan data terpadu, Mensos, Menkeu, dan Menkes itu ngobrol, berkoordinasi. Sehingga tidak lagi ada yang bilang, Pak Mensos, yang ada 120.000 orang-orang penyakit kronis. Kata Mensos, hanya 106.000. Pak Menkes, di situ saja sebenarnya perdebatan di antara mereka kan mau menunjukkan bahwa pasal 4 PP 101 tahun 2012 tidak dilakukan. Sehingga Mensos sendiri yang melakukan penetapan data terpadu itu. Data terpadu itu yang nanti menjadi rujukan bagi PBI. Nah, seharusnya ke depan memang. Apakah penonaktifan masal ini mencerminkan persoalan struktural dalam pengelolaan data sosial dan JKN nasional? Iya, betul. Bahwa sebelum DTSEN kan ada DTKS, itu pun berantakan. Sampai akhirnya ditemukan 54 juta orang miskin tidak bisa masuk. Ada 15 juta orang yang mampu masuk. Itu kan inclusion error, exclusion error. Yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat. Nah, ini kan masalah struktural. Masalah pendataan masyarakat miskin itu kan menjadi problem. Sehingga anggaran-anggaran yang digelontorkan Menteri Keuangan itu kan juga tidak tepat sasaran. Nah, semangat untuk di cleansing oleh Mensos itu bagus. Itu kan tadi saya bilang amanat PP 101. Tetapi dalam metode untuk menyatakan orang ini dinonaktifkan atau diaktifkan, ya harus ada penjelasan kriterianya. Kedua, harus dikomunikasikan supaya dia punya pengetahuan, oh iya, bulan depan nonaktif, supaya dia bisa bergeser ke peserta mandiri. Nah, itu saja sih sebenarnya problem klasik ya. Kalau mau saya katakan ini klasik karena bukan baru sekali ini aja. 2025 pun dinonaktifkan yang memang artinya ada korban juga. Tetapi memang yang sekarang kan banyak untuk kelompok masyarakat cuci darah ya, yang langsung berhadapan dengan pelayanan medis untuk cuci darah 2 kali seminggu atau sekali seminggu yang memang butuh penganggaran pembiayaan dari JKN. Kalau dia bayar sendiri itu bisa 1,2 juta. Besoknya cuci darah lagi tambah 1,2. Nah, ini kan menjadi berat bagi masyarakat. Nah, tentunya ini masalah struktural pencatatan pendataan masyarakat miskin
di Republik kita ini gitu. Ya, Pak Timbul, apa rekomendasi dari BPJS Watch agar kebijakan serupa tidak kembali terjadi dan hak atas layanan kesehatan tetap terjamin? Ya, jadi secara yuridisnya dulu saya mau mendorong ada revisi PP 101 2012 dengan menyebutkan begini, bahwa proses pendataan itu harus ke rumah tangga. Jadi nanti pihak Kemensos atau Dinsos yang datang itu harus ada tanda paraf tuh dari si keluarga yang didatengin. Betul nggak sudah disurvei sehingga dia bisa dinilai mampu atau tidak mampu. Desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini kan persoalan yang selama ini kan hanya diklaim sudah, tapi kan tidak masuk ke rumah tangga. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga harus disebutkan ketika mau dinonaktifkan bulan depan, sekarang ini diberitahu, dikasih jeda sebulan untuk bagaimana mereka bisa, kalau yang sudah mampu, bisa pindah ke mandiri. Dan kemudian bagi masyarakat yang miskin bisa punya hak jawab. Nah ini yang memang nanti bisa memastikan peserta PBI JKN yang dinonaktifkan tidak kaget, tidak bingung. Sehingga dia kalau cuci darah ya memang sudah, kalau memang dianggap sangat mampu, ya sudah mandiri saja. Bikin aja 35.000 iurannya orang per bulan. Nah, jadi yang harus dijamin oleh pemerintah, oleh Kemensos adalah tidak boleh discontinue 1 detik pun. Harus dia berkelanjutan. Sehingga bisa dipastikan penjaminan JKN itu tetap untuk masyarakat kita. Karena kapan sakit itu tidak ada kalendernya, tidak ada jadwalnya. Bisa aja 5 jam lagi, 1 minggu lagi. Tapi yang harus dipastikan oleh pemerintah, payungnya sudah ada sebelum hujan itu ada gitu. Nah ini yang harus dilakukan oleh Kemensos dengan merevisi PP 101 sehingga acuan-acuan itu yang dijalankan. Termasuk juga bagaimana Mensos, Menkeu dengan Menkes ini berkoordinasi. Kalau kemarin tuh ya menurut saya itu bukti mereka tidak pernah koordinasi kan begitu. Apalagi sekarang ada Inpres 4 tahun 2025 tentang DTSN, itu ada 18 kementerian lembaga yang disuruh oleh Presiden diinstruksikan untuk berkoordinasi untuk pendataan ini. Yang ini memang tentunya menjadi bagian dari memvalidasi data, verifikasi menjadi data yang objektif. Bahwa betul nanti PBI JKN itu adalah orang-orang miskin dan tidak mampu. Yang mampu itu bisa menjadi peserta mandiri, mau kelas 3 boleh, gak ada masalah. Atau penerima upah yang iurannya dibayar pemberi kerja dan pekerja. Nah jadi tentunya yang harus dijamin adalah tadi keberlanjutan kepesertaan. Tidak boleh dia nonaktif. Kalau saya mau ekstrimkan 1 detik pun tidak boleh seperti itu. Kira-kira gitu. Itu regulasi yang harus direvisi terkait juga dengan nanti pelaksanaan di lapangan dan kementerian lembaga ini di Inpres 4 menjalankan tugas-tugasnya yang sudah dituliskan dalam Inpres 4 itu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.